data atau mengubah data, ya, baru dibuat reportingnya atau laporan. Ya. Nah, laporan ini sebenarnya bukan sekedar view data. Jadi kalau misalkan melihat view atau melihat data itu ya, atau view data itu pakai query atau pakai tabel atau pakai report juga bisa ya. Atau dari forum ditampilkan langsung kelihatan data sudah terlihat secara langsung, baik itu dalam bentuk tabular ya. Tapi kalau report itu lebih spesifik ya kebutuhannya. Karena report itu kebanyakan dibutuhkan oleh pengambil keputusan atau para eksekutif. Nah, biasanya report itu ditampilkan dengan variasi bentuk laporan. Entah itu laporan dalam kuartal ya, 3 tahunan ya, 4 tahunan, atau dalam beberapa bulan ya, tergantung kebutuhan. Dan hasilnya berupa ringkasan atau summary, atau bahkan ditampilkan dalam bentuk grafik misalnya. Nah, ini berbeda dengan hasil data yang di entry atau ingin melihat data secara keseluruhan, jadi langsung tampil banyak mulai dari semua tahun, semua bulan gitu ya. Nah, tapi kalau reporting rata-rata itu adalah summary atau ringkasan. Ya. Nah, di sini bisa kita membuat wizard ya. Nah, untuk membuat report sebenarnya kalau di API implementasi yang real ya itu pakai SQL, kebanyakan pakai SQL query. Nah, sedangkan yang diakses itu sudah ada guide-nya ya, sudah ada wizard-nya, ya, termasuk meskipun pakai desain view ya. Jadi secara kita buat secara visualisasi tinggal klik, 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 kemudian kita pilih untuk kategori tampilan reportnya berdasarkan apa ya. Jadi misalkan peminjaman buku berdasarkan tahun ya, atau peminjaman buku berdasarkan nama orang ya, atau kategorinya lebih dari satu berdasarkan tahun, nama orang, atau juga berdasarkan paling banyak yang meminjam ya, atau buku yang paling banyak dipinjam dan seterusnya. Nah, jadi pada saat membuat report itu kita sudah mikir informasi apa yang kita butuhkan ya, yang berkaitan dengan langkah strategis, misalnya ingin tahu transaksi paling besar, paling tinggi, atau bahkan transaksi yang paling sedikit mana barangnya atau produknya, dan itu kenapa. Nah, atau dikaitkan dengan waktu itu terjadi pada tahun-tahun atau waktu-waktu tertentu kapan saja. Ya. Nah, sehingga nanti strateginya yang harus dilakukan apa untuk mengatasi bentuk-bentuk report itu. Ya. Nah, di sini kita mencoba membuat report secara wizard. Ya. Nah, karena report itu adalah hasil dari data yang terbentuk, ya, di mana data itu dihasilkan dari suatu tabel atau disimpan dalam satu tabel. Nah, sehingga yang dipanggil dulu adalah tabelnya. Ya. Nah, jadi kita ingin membuat report dari tabel yang mana. Nah, termasuk misalkan nanti ada pilihan dari query ya. Jadi kalau kita sudah belajar SQL query atau membuat query secara wizard pun ya, nanti query objek query-nya sudah terbentuk. Nanti kita panggil dari SQL query atau query yang terbentuk bisa ya. Nah, kalau dari tabel ya seperti ini, panggil tabelnya dulu. Setelah itu pilih kolom-kolom atau field dari tabel itu. Ya. Karena apa, report itu kadang tidak semua field ya atau kolom itu ditampilkan. Kalau semua ditampilkan ya hampir sama kayak hasil entry data forum ya sebelumnya. Ya. Tapi kalau di report biasanya hanya beberapa saja. Nah, setelah kita tentukan field-nya, kita tampilkan dalam bentuk kategorinya berdasarkan apa. Nah, jadi dikelompokkan berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi. Misalkan tampilkan master buku berdasarkan kategori pengarang misalnya, atau berdasarkan kategori tahun terbit. Nah, kalau kode buku, kalau judul atau eksemplar ini kurang bermanfaat ya. Jadi kurang ngapain ya, menampilkan data berdasarkan kode bukunya atau eksemplarnya ya. Biasanya lebih bermanfaat menampilkan jumlah buku gitu ya, atau buku apa saja yang ditampilkan berdasarkan pengarang tertentu, atau berdasarkan tahun terbitnya, atau berdasarkan kategori bukunya atau mungkin bidangnya. Ya, atau bisa mencari berdasarkan judul boleh. Nah, kalau judul itu kan variasi macam-macam, berarti harus pakai manipulasi string ya. Jadi pakai operator like misalnya. Mencari judul yang memiliki data dengan kata-kata misalkan Oracle. Nah, jadi semua yang membahas tentang Oracle atau berkaitan dengan tuning Oracle. Nah, seperti itu.
Nah, tapi kalau kita ingin melihat semua kategori berdasarkan kategori database, nah ini lebih baik lagi. Apalagi kategori database, kemudian ada filter tambahan lagi, database-nya adalah Oracle misalnya. Nah, itu lebih spesifik. Kemudian, nah ini setelah kita tentukan, kalau memang digrupkan ya, nah kita buat, ya, ini juga sama, any group, tambahan lagi. Nah, kemudian kita lihat rangkumannya. Nah, nanti ditampilkan secara ascending atau descending ya, urutan naik atau turun juga bisa. Nah, ini pun juga bisa kita lakukan secara SQL query ya. Nah, kemudian nah ini ada biasanya tadi sudah saya sampaikan bahwa data yang ditampilkan rata-rata ringkasan ya. Sehingga di sini ada fitur summary option. Apakah ditampilkan dalam bentuk sum, average ya, min, max ya, misalnya seperti itu. Nah, di SQL query pun juga ada, ini operasi aggregate ya, agregasi. Jadi ada sum, max, min, average, AVG, termasuk count ya, menghitung banyaknya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, setelah itu style atau mungkin tampilannya apakah berupa vertikal, horizontal, orientasinya ya. Nah, ini cuma layout aja, mengatur layout. Ya, nanti bisa kita custom sebenarnya juga di hasil form tampilan reportnya ya. Setelah itu dikasih nama dari reportnya, nah, dan ditampilkan dalam bentuk report atau design view. Ya. Nah, ini bisa kita custom mulai dari properti labelnya, ya, ukurannya, warnanya, background, atau kita kasih logo company misalnya, nah, seperti itu. Atau bahkan kita kasih kalkulasi tambahan misalnya. Nah, ini ada tambahan ya untuk tahun terbit ya. Summary tahun terbit, kemudian di-join-kan, di-end-kan ya, nah, dan seterusnya. Ada checkingnya juga jika lebih dari satu dan seterusnya. Nah, ini hasil tampilannya ya. Jadi nanti muncul seperti ini. Jadi berbeda dengan tampilan hasil entry data, itu kan modenya fix ya, berupa tabular. Tapi kalau untuk report, nah report itu karena yang dibutuhkan adalah eksekutif atau manajemen, biasanya digunakan untuk rapat ya, untuk pengambil keputusan. Nah, biasanya tampilannya seperti ini, lebih ringkas. Nah, kemudian untuk membuat report secara design view, nah ini lebih repot kayaknya, kalau ya repot merepotkan ya. Jadi report, apalagi kalau tabelnya yang terlibat itu lebih dari 2, 3, bahkan sampai 10 tabel ya. Biasanya report itu memang banyak tabel, dan itu beberapa kategori. Ya. Dan itu berlapis-lapis tabelnya. Nah, sehingga kadang-kadang kita perlu membuat, kalau pakai SQL kita bikin view ya. View di mana view itu di-create dari suatu query ya. Jadi query itu melibatkan beberapa relasi tabel, kita create jadikan objek view. Nah, dari view itu kita panggil, kita querykan lagi dengan relasi yang lain. Nah, jadi double relasional gitu. Jadi join tabelnya banyak nanti ya. Nah, cuman nanti kalau seperti itu kita perhitungkan juga masalah optimasi query-nya. Jadi kalau optimasi query-nya terlalu sub query-nya terlalu banyak ya, datanya juga sampai ribuan, nah itu performasinya juga lambat ya. Nah, jadi berdampak seperti itu. Sehingga solusinya bisa kita buat, misalkan kalau datanya sudah sampai besar ya, pakai pendekatan apa ini namanya apa itu mata kuliah selanjutnya itu sampai lupa. Sebelum big data ya. Jadi masuk ke gudang data. Nah, apa itu gudang data? Apa ya gudang? Saya lupa ya namanya. Jadi masuk ke materi itu. Nah, itu cuman ada di D4 masalahnya ya. Tapi nanti di basis data 2 akan dijelaskan ya bahwa untuk membuat skema ya yang gudang data itu ya itu berbeda seperti database relasional umumnya. Karena yang kita buat skemanya itu ya spesifik ya. Jadi yang kita ambil tabel-tabel atau transaksi-transaksi tabel yang kita butuhkan saja ya. Nah, jadi nanti kita rancang dalam bentuk star gitu ya. Kemudian kita buat ya, kemudian kita buat dalam bentuk kubik ya dan seterusnya. Oke, lanjut.
di sini, nah kalau bikin desain view berarti yang kita ubah propertinya ini nanti ya. Kita panggil tabelnya, kita drag satu-satu seperti ini ya. Nah ini kita pakai yang namanya query builder. Nah query builder itu bukan mode teks ya, jadi kita seperti kemarin kita pakai query. Kita pilih fieldnya dari beberapa tabel yang terlibat, kemudian kita masukkan kriterianya. Kriterianya misalkan jumlah lembur lebih dari sekian ya, upahnya dikalikan dengan jamnya misalnya, dan seterusnya. Nah, hasil dari report yang sudah kita buat ya, atau laporan yang sudah kita buat, kalau kita ingin melihat bagaimana sih SQL query-nya, itu tinggal diklik aja ya. Nanti dari situ bisa kita lihat di propertinya juga. Oh, ternyata isi SQL query-nya seperti ini ya. Itu ada di properti, nanti di record source, nah itu ternyata oh hasilnya seperti ini. Panjang sekali ya SQL-nya. Nah, ini sekaligus ini menambahkan grup ya. Ini kalau cara manual berbeda kayak wizard sebelumnya ya. Jadi ini harus menambahkan di propertinya, masukkan grup, add group, kemudian digrupkan berdasarkan apa ya. Nah, ini hasil dari report yang dibuat secara manual atau secara design view ya. Nah, oke. Jadi di sini kita belajar report, tugasnya membuat report seperti contoh di modul ini ya. Pegawai bekerja, jadi ada dua tabel ya, pegawai dan tabel kerja ya, jadi ada relasi di sini. Kemudian yang diminta untuk melakukan atau perhitungan gaji total, ya, di mana jumlah jam lembur dikali upah lemburnya. Nah, berarti ada perhitungan gajinya ya. Di lembur upah, nah nanti dimasukkan di propertinya di sini nanti. Kemudian ada bonus, nah bonus ini juga perhitungan ya, jadi gaji total lebih besar sama dengan 10.000 dan kurang dari 100.000 maka dapat bonus ya. Bonusnya sandal. Jika lebih 100.000 kurang sama dengan 150 mendapat sepatu. Selain itu mendapat TV ya ini. Jadi bonusnya lumayan ya. Meskipun dapat sandal. Nah, kemudian yang nomor 2 dari tabel buku dan pinjam. Nah, bikin report, design view, disuruh melakukan sortir sama grouping aja, gampang sekali. Jadi pakai opsi tadi ya, pakai query. Nah, cuman ditampilkan dalam bentuk report bukan form. Baik, dari sini ada pertanyaan untuk reportnya. Kalau praktikumnya, kalau praktikum nanti bisa dikerjakan langsung ya. Jadi kalau praktikum bisa dikumpulkan maksimal sampai hari Minggu besok ya, lebih cepat. Dan tadi yang belum dapat informasi untuk TS-nya sesuai dengan jam kuliah terjadwal karena itu masuk sistem dan jadwal kuliah teori hari Senin malam, berarti nanti silakan untuk absen UTS-nya Senin malam sambil di-download soalnya ya. Nah, dan itu masa modelnya adalah project, saya buat project ya. Batas waktunya 1 pekan, berarti nanti dikumpulkan sebelum hari Senin itu sudah terkumpul semua. Nah, itu lebih prioritas kalau TS ya. Usahakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di soal. Nah, jadi bahan-bahannya apa ya? Mulai dari konsep database ya, terutama sudah masuk ke pemodelan database, jadi mengenal entitas, ya, atribut, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana mengimplementasikannya, ya, contoh-contoh itu berupa potongan R diagramnya, ya, dan itu bebas ya. Dan juga ada merancang database, ya, deskripsinya bagaimana, termasuk R diagramnya sampai mappingnya. Nah itu nanti. Nah karena ini nanti yang diminta adalah khusus, saya kasih waktu dalam bentuk dalam waktu 1 minggu ya. Jadi 1 minggu berarti nanti Senin depan itu sudah terkumpul. Karena saya khawatir kalau sudah lewat Seninnya itu akan terkunci ya. Nah itu ada limitnya nanti. Ya. Apa nih? Oke, ada pertanyaan dari sini? Untuk presensi yang di etol, Pak, belum dibuka. Untuk presensi yang di etol waktu praktikum. Oh iya. Oh iya, sama sekaligus ini ya. Apa ini? Sebentar.
pengumpulannya ya, lokasi sharingnya saya buatkan dulu. Cici. Yaitu yang saya kasih link pengumpulan praktikumnya ya. Yang lain sudah absen di etol. Nanti yang ada kendala ya, jadi yang sudah masuk ternyata gagal masuk etol, silakan dilaporkan langsung ke Pak Maturib BAK ya. Ini saya ganti ya etolnya ke praktikum. Mungkin beberapa sudah yang keluar. Ya, gimana? Ya, Pak. Ya, oke. Ini saya end meeting. Saya buka lagi untuk praktikum. Oke, silakan masuk. Baik, ini nanti saya buka 1 jaman ya, 1 jaman atau 1 jam setengah. Silakan untuk absen yang praktikumnya. Untuk yang materinya sudah paham atau ada pertanyaan? Tidak, mau tanya Pak, untuk yang Ya. misalkan waktu IPS itu kan misalkan membuat PFC yang kayak toko itu loh Pak. Nah, itu kan kalau yang toko yang kemarin dikerjain kan nggak ada penjualnya, misalkan karyawannya ya. Itu saya tambahkan sendiri, itu boleh Pak. Oke. Jadi suaranya agak gerebek-gerebek ya. Oke, yang nota pembelian kemarin ya. Jadi kalau misalkan tidak ada yang tidak ada di nota itu mau ditambahkan sendiri, monggo boleh, enggak apa-apa ya. Tapi nanti kasih catatan ya. Jadi misalnya apa kemarin yang tidak sudah saya kasih catatan untuk nama toko, kemudian yang ada di label nota seperti apa itu yang saya kotai, terima kasih Anda berbelanja tidak boleh dikembalikan. Nah, itu tidak perlu kan, karena itu hanya sebagai label saja di nota tokonya ya, atau produk notanya ya, yang berkaitan dengan data transaksi saja, yaitu berkaitan dengan barang yang dibeli, siapa pembelinya tercatat gitu ya, tanggal pembelian ada, jumlah beli, jumlah yang dibayar ya, jumlah item, nah itu ada semua. Nah, mungkin sudah bisa membayangkan, berarti ada tabel master apa barang, ada tabel pembeli gitu kan, kemudian entitas membeli, kemudian transaksi membeli gitu kan. Nah, kemudian apalagi ya itu tergantung dari yang sudah saya sampaikan kemarin. Kalau misalkan ada yang di luar itu, saya persilakan, tidak masalah ya. Nah, jadi mungkin ada saya tambahkan kayaknya kok kurang enak ya, dari misalkan barang ini ada di bagian gudang misalnya ya. Meskipun tidak ada gudang, tapi saya khawatir kalau menambahkan jangan terlalu melebar ya. Tapi kalau menambahkan sekedar atributnya dibuat jenis multi value misalnya, atau tadi alamat tokonya dimasukkan sekalian, saya jadikan sebagai data Pak, karena toko ini menjual barang, ya enggak apa-apa ya, silakan. Tapi nanti dikasih deskripsi sistemnya tambahan ya. Ya, kalau misalkan seperti entitas pegawai misalkan kan disebut dan itu kan belum ada
Makanya kan belum ada pegawainya Pak. Nanti saya tambahkan NPK masih boleh tambah untuk pegawai. Pegawai. Oh, menambahkan pegawai. Ya silakan, enggak apa-apa. Di situ kemarin ada nama pegawainya juga ya, saya lupa juga. Operator kalau nggak salah ya. Kalau saya cari itu saya nggak ada. Nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. Jadi mungkin juga menambahkan kasir, ya, misalkan ada kode kasir gitu ya. Ada kode kasir, kasirnya berarti kasirnya tercatat. Asumsi apa? Berarti kalau ada data kasir, kasirnya lebih dari 1 misalnya. Paling enggak kayak minimarket itu kan 2 ya. Tapi kalau supermarket besar, kasirnya kan banyak juga. Dan otomatis satu kasir satu pegawai, nah, berarti pegawainya banyak. Sehingga pada saat tercatat itu bisa jadi kalau ada ID kasir atau ID pegawai kasir, kasir itu kan orang Pak, berarti punya nama, punya identitas. Oh ya boleh saja kalau saya, tidak masalah. Silakan ditambahkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini ya untuk pertemuan hari ini. Nah, silakan nanti disiapkan untuk persiapan UTS. UTS-nya tetap sesuai jadwal hari Senin malam. Nanti dibuka soalnya, kemudian bisa dikerjakan individu masing-masing ya. Instruksinya dibaca baik-baik. Nah, nanti komtingnya atau PIC-nya nanti saya kirim untuk link pengumpulannya. Itu atau sistem pengumpulannya apakah masih bisa lancar atau tidak ya, nanti saya cek dulu. Yang penting dikerjakan dulu aja, enggak masalah. Karena batas waktunya adalah 1 minggu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.